Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Ulinuha Al-Fatin. Setelah video sebelumnya kita membahas tentang pengantar pengertian penyusutan aset tetap dan beberapa metodenya. Kali ini kita akan membahas materi tentang metode garis lurus. Oke. Yang pertama adalah pengertian garis lurus. Metode perhitungan penyusutan garis lurus itu akan menghasilkan beban penyusutan aset tetap yang sama dari tahun ke tahun. Metode ini juga dapat menghasilkan beban penyusutan berupa suatu persentase dari harga perolehan aset tetap. Metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aset tetap yang fungsinya itu tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan atau peralatan kantor. Jadi, di dalam garis lurus ini, untuk beban penyusutannya itu sama. Baik tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun berikut-berikutnya, itu beban penyusutannya itu sama, tidak mengalami perubahan. Nah, metode garis lurus ini cocok jika digunakan untuk aset tetap yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produksi. Contohnya adalah gedung. Gedung itu tidak akan terpengaruh umur ekonomisnya walaupun dia digunakan untuk memproduksi 1000 unit, 100.000 unit, atau sebagainya. Akan tetapi garis lurus ini tidak cocok jika digunakan untuk aset tetap yang berkaitan dengan volume produksi. Contohnya adalah mesin. Mesin itu akan berpengaruh, akan berbeda jika digunakan 1000 unit atau 100.000 unit. Otomatis mesinnya akan cepat rusak yang 100.000 unit. Nah, ini yang dinamakan sebagai garis lurus itu tidak memperhatikan volume produksinya. Kemudian, untuk formula atau rumusnya, beban penyusutan itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Oke. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode garis lurus adalah mudah dalam pengaplikasian, kemudian mudah dalam menentukan tarif penyusutannya. Jadi memang metode garis lurus ini dikenal sebagai metode penyusutan yang mudah. Memang perhitungannya itu sangatlah mudah. Kemudian untuk kekurangannya, beban pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama setiap tahunnya. Nah, ini karena beban penyusutan setiap tahunnya itu disamaratakan, baik itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sebagainya itu disamaratakan. Nah, otomatis ini akan mempengaruhi sebagai beban pemeliharaannya. Aset tetap pada tahun pertama itu otomatis asetnya itu masih baru. Jadi mungkin pemeliharaan atau perbaikan itu masih jarang dilakukan. Akan tetapi pada tahun ketiga dan tahun berikutnya itu otomatis akan mulai mengalami keusangan sehingga lebih banyak mengeluarkan beban pemeliharaan dan perbaikan tersebut. Kemudian akan kita berikan contoh soal. Yang pertama adalah sebuah aset tetap memiliki harga perolehan sebesar 100 juta. Oke, teman-teman perhatikan harga perolehan dari aset tetap tersebut adalah 100 juta. Kemudian aset tetap tersebut diperkirakan akan memiliki umur ekonomis 5 tahun. Dicatat juga umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Harga perolehan 100 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisanya adalah 10 juta. Soalnya adalah hitunglah beban penyusutan aset tetap tersebut selama 5 tahun. Karena kita membahas dengan metode garis lurus, maka akan kita kerjakan juga dengan metode garis lurus. Untuk formulanya adalah beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis.
Harga perolehan di dalam soal sudah diketahui adalah 100 juta. Maka kita catat 100 juta, kemudian dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Nilai sisanya adalah 10 juta, maka 100 juta dikurangi 10 juta. Ketemunya adalah 90 juta. Kemudian 90 juta itu dibagi dengan estimasi umur ekonomis. Umur ekonomisnya adalah 5 juta. Maka 90 juta dibagi 5 juta, maka beban penyusutannya adalah 18 juta per tahun. Nah, untuk soalnya tadi adalah hitunglah beban penyusutan aset tetap tersebut selama 5 tahun. Maka akan kita membuat tabel. Kita akan buat tabel. Kolom yang pertama berisi tahun. Kemudian kolom yang kedua nilai buku awal tahun, kolom yang ketiga adalah penyusutan, dan kolom yang keempat adalah nilai buku akhir tahun. Yang pertama teman-teman lakukan adalah untuk tahun pertama, kita tulis nilai buku awal tahunnya adalah masih 100 juta. Karena kita baru beli di tahun pertama dengan harga 100 juta. Kemudian mengalami penyusutan. Penyusutan per tahunnya adalah 18 juta. Maka ditulis penyusutan 18 juta. Kemudian pada akhir tahun, aset tetap tersebut akan mengalami penyusutan dan nilai bukunya akan menjadi 82 juta. 82 juta ini diperoleh dari 100 juta dikurangi dengan 18 juta, dikurangi dengan penyusutan. Maka akan ketemu 82 juta. Nah, nilai buku akhir tahun yang pertama ini akan menjadi nilai buku awal tahun untuk tahun yang kedua. Tahun yang kedua juga sama. Pada awal tahun awalnya 82 juta. Kemudian disusutkan menjadi 18 juta. Maka pada akhir tahun kedua nilai bukunya menjadi 64 juta. Begitu seterusnya sampai dengan tahun kelima. Untuk nilai penyusutannya itu sama, 18 juta terus, baik tahun pertama sampai tahun kelima. Nilai penyusutannya 18 juta karena kita menggunakan metode garis lurus, jadi disamaratakan. Kemudian, jika perhitungan teman-teman itu sudah benar, maka akan ditemukan nilai sisa atau nilai residu itu sesuai soal. Nilai sisanya adalah 10 juta, maka pada akhir tahun kelima, nilai bukunya ini harus 10 juta. Jika masih kurang atau lebih dari 10 juta, maka bisa jadi terdapat kesalahan dalam menghitung. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2 adalah sebuah mesin diperoleh pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan harga pembelian 11 juta. Oke, mesin 1 Oktober dengan harga beli 11 juta. Dan diperkirakan akan memiliki nilai ekonomis selama 10 tahun. Nilai ekonomis 10 tahun. Perusahaan memperkirakan jika mesin tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, dapat dijual dengan nilai perkiraan 1 juta. Nah, nilai perkiraan ini yang dinamakan sebagai nilai sisa atau nilai residu. Hitunglah beban penyusutan mesin tersebut untuk tahun 2020. Oke, setelah contoh soal yang pertama kita menghitung beban penyusutan per tahun, maka contoh soal yang kedua kita hitung untuk tahun 2020 saja. Oke, pembahasannya adalah beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Karena di soal hanya diketahui harga pembelian tanpa ada tambahan biaya-biaya lain, maka kita anggap harga pembelian tersebut adalah harga perolehan, adalah 11 juta. Kemudian nilai residunya adalah 1 juta. Maka 11 juta dikurangi 1 juta, kemudian umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Maka 10 juta dibagi 10 tahun. Penyusutan per tahunnya adalah 1 juta dalam 1 tahun. Nah, kita jawabannya bukan hanya sampai situ. Karena yang ditanyakan adalah beban penyusutan pada tahun 2020.
Sedangkan mesin tersebut baru dibeli pada tanggal 1 Oktober 2020. Jadi, kita hitungnya itu dari bulannya. Bulan Oktober, November, Desember. Mesin tersebut dalam tahun 2020 baru digunakan selama 3 bulan. Jadi perhitungannya adalah 3 bulan dibagi 12. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena beban per tahunnya, beban penyusutan per tahunnya adalah 1 juta. Maka 3 per 12 dikali 1 juta ketemunya 250.000. Jadi pada tahun 2020 beban penyusutannya itu di dalam laporan keuangan hanya dicatat sebesar 250.000 karena mesin tersebut baru digunakan selama 3 bulan. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, untuk pembahasan materi kita tentang metode garis lurus cukup sekian. Apabila teman-teman mempunyai kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa melalui Instagram saya @alfatin98. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.